Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi dari hak asasi manusia tersendiri adalah hak yang melekat pada manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Sifatnya bersifat universal atau umum. Adapun sifat-sifat yang lainnya diantaranya adalah pertama, hakiki atau HAM yang sudah ada sejak lahir. Kedua, universal, berlaku untuk semua orang. Ketiga, tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan haknya. Hak dan kewajiban manusia dalam praksis Pancasila adalah nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Hal tersebut karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Jenis-jenis HAM, 3 diantaranya adalah pribadi, berkebebasan berpendapat, memeluk agama, bergerak, dan sebagainya. Kedua, ekonomi, hak milik, tunjangan, memanfaatkan mendapatkan tunjangan hidup bagi orang yang miskin, dan sebagainya. Politik, ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih atau memilih, dan mendirikan parpol, dan sebagainya. Dan yang lainnya. Adapun HAM dalam dasar Pancasila adalah yang pertama atau dari sila pertama, yaitu hak untuk memeluk agama dan beribadah. Sila kedua, hak warga pada kedudukan yang sama dalam hukum dan sebagainya. Sila ketiga, hak saling membantu, hak dalam berpolitik, saling membantu, menghormati, dan sebagainya. Sila keempat, hak dalam berpolitik. Sila kelima, hak milik perorangan dan dilindungi. Adapun makna dan kewajiban dari HAM dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas dan hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena memenuhi kewajiban yang dimiliki. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM dari tahun 2016, 2018, dan 2019. Dari 2016 ada kasus 8 pelanggaran HAM pengepungan mahasiswa di Papua. Lalu di tahun 2018 juga ada kasus pelanggaran HAM yaitu pembunuhan pekerja di Papua. Lalu tahun 2019 ada kasus pelanggaran HAM kasus 21 sampai 22 Mei hingga Taman Sari. Adapun lembaga Komnas HAM yang dibentuk untuk melindungi hak-hak manusia dibentuk berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993. Fungsinya sebagai menyelidik dengan mengumpulkan berbagai data dan fakta dari kasus yang diduga melanggar HAM. Komnas HAM pun memiliki wewenang diantaranya melakukan perdamaian, menyelesaikan masalah secara konsultasi, menyampaikan rekomendasi kasus pelanggaran HAM pada DPR, memberikan saran kepada pihak yang bermasalah. Adapun penyebab pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 faktor. Faktor pertama adalah faktor internal, dorongan yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Contohnya egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Contohnya pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, semoga memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.